Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel sahabat. Semoga sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang berkah. Semoga Allah memudahkan juga segala urusan sahabat di sana, memudahkan, melimpahkan rezekinya yang barokah, manfaat, yang pastinya halalan thayyiban ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, suara Anies ungguli Prabowo di Jurdil 2024. Siapa itu Jurdil? Jurdil 2024. Nah, Jurdil 2024 ini adalah sebuah lembaga independen perhitungan suara tanpa menggunakan atau sedot data dari KPU, betul-betul mandiri, didirikan oleh senior kami di ITB. Makanya dulu disebut Jurdil 2024 ini dulu karena inisiasinya dari ITB 73, dari ITB, alumni ITB 73. Nah, alumni kami di sana membuat sebuah lembaga independen untuk pemilu Jurdil. Seperti di 2019 yang lalu, maka 2024 ini juga membantu mencoba memberikan informasi yang didasarkan kejujuran dan keadilan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan informasi buat kita semua. Adapun dari info publiknya KPU belum banyak berubah, kecuali di web Amin ya, di davi.net. Davi.net perubahan secara nasional persentasenya belum berubah, tapi di daerah-daerah sudah berubah, hanya belum merubah atau belum mengakibatkan pergerakan persentase di nasional. Tapi selalu ada progresnya ya, setiap hari di input data-data C1 hasilnya. Nah, adapun kalau di KPU atau di info publik yang berbasis Sirekap sesuai dengan apa yang diprediksi oleh tim Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Pemilu suara di tim PPS, di Direktorat PPS, bahwa kita akan lihat nanti di KPU itu setelah 70% itu kenaikannya akan melambat ketika hasil dari perhitungan suara sudah mendekati atau sama dengan hasil quick count. Dan itu dugaan tersebut ternyata terbukti. Sekarang itu melambat KPU sejak 70%. Ditenggarai, ini dugaan ya, kuat dugaan tim IT dari Timnas Amin bahwa akan ada penyesuaian yang terjadi di KPU, dan kami sudah tim, dalam hal ini tim IT di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara sudah menemukan setidaknya 14.000 kesalahan input di Sirekap. Kalau Ketua KPU pernah menyampaikan hanya 2.500-an katanya ya. Hanya tim sudah menemukan setidaknya 14.000, dan itu akan dibuka ke publik pada saatnya nanti. Oke, kita lanjut, kita coba lihat di Jurdil 2024. Sebentar ya. Oke, ini. Oke, kita coba refresh dulu ya. Nah, di Jurdil 2024 paslon 01 memperoleh 37,7%, sementara paslon 2 atau paslon 02 37,0%, dan paslon 3 memperoleh 25,3%. Ini data yang sudah diperoleh oleh Jurdil 2024. Walaupun masih sedikit, tetapi jauh melebihi data-data yang digunakan oleh tim survei, lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count yang hanya 2.000 TPS. Sementara kalau ini sudah melampaui itu dan sangat jauh, dan menghasilkan sebuah konklusi yang beredar di tim Jurdil 2024 bahwa tidak akan ada, menurut hasil quick count mereka, tidak akan ada paslon yang melebihi 50%. Jadi ini relevan dengan apa yang dihasilkan oleh tim pengamanan dan pengawalan suara di Amin atau Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara di Amin, bahwa memang tidak akan ada paslon yang melebihi 50%. Endingnya hanya terhenti di
hasil kurang lebih sekitar hasil quick count yang sudah dilakukan oleh Amin, yaitu paslon 01 36,22%, paslon 02 46,07%, dan paslon 03 kurang lebih 17,70%. Itu hasil quick count yang sudah dilakukan oleh Timnas Amin. Dan demikian juga di Jurdil 2024 ini juga kita lihat diagram lingkarannya kurang lebih seperti ini. Kalau sebarannya memang ini ada sebarannya. Di sini terlihat dari sisi kemenangan tiap provinsi, paslon 02 ini lebih banyak dibanding paslon 01. Hanya dari sisi suara, paslon 01 lebih besar raihan suaranya dibanding paslon 02. Atau dengan kata lain, Anies Baswedan atau Anies ungguli Prabowo dari sisi suara. Suara yang diraihnya 37,7%, sementara Prabowo hanya meraih 37%, beda 0,7 gitu. Lalu kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD meraih 25%-an tadi ya. Baik saudara-saudaraku, para pejuang perubahan, itu saja barangkali yang bisa disampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi buat kita agar kita bertambah literaturnya. Ada Jurdil 2024 yang bisa dijadikan literatur tambahan untuk memperoleh data yang lebih akurat, lebih didasarkan kepada kejujuran dan keadilan. Seperti yang pernah Mas Anies katakan, bahwa semua pihak tentu akan menerima hasil pemilu ini, hasil Pilpres ini, jika semua dilakukan dengan jujur. Dan tentu saja tidak hanya 01 ya, 03 juga akan bisa menerima jika ini semua berlangsung dengan jujur dan adil. Dan apa kabar dengan 54 juta DPT bermasalah yang masih beredar di KPU? Timnas sudah melayangkan surat untuk mendapatkan penjelasan dan meminta untuk dihapus agar tidak menjadi potensi untuk yang bisa saja mengakibatkan anomali-anomali baru di Sirekap ya. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan menuju jujur dan adil tadi juga Timnas sudah mengusulkan untuk audit forensik di Sirekapnya agar betul-betul diketahui di situ ya, di mana saja, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah atau tim direktorat dari pengamanan dan pengawalan suara sudah, tim IT-nya sudah menemukan setidaknya 14.000 kesalahan Sirekap yang berhasil ditemukan oleh tim IT di Timnas Amin atau tim pemenangan Amin. Oke. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang didasarkan kepada pemilu yang jujur dan adil, tidak hanya luber, tidak hanya langsung umum bebas rahasia, tetapi juga harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu akbar.